Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, Ibu Guru absen dulu ya. Yang dipanggil seperti biasa, kameranya dibuka. Misalkan ada kendala, sampaikan ya. Faiza, Hadir, Bu. Naswa Gadia, Hadir, Bu. pimpin temannya Ya, Saat. Bu. Pimpin temannya. Ya. Sebelum pelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Saat. Sama-sama, Bu. Materinya sudah masuk? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang identitas trigonometri, di mana kita akan membahas beberapa pembuktian untuk rumus identitas trigonometri dan beberapa penyelesaiannya. Nah, kita langsung saja. Untuk pengertian identitas trigonometri sendiri, yaitu suatu relasi atau kalimat terbuka yang di dalamnya memuat fungsi-fungsi trigonometri, di mana bernilai benar untuk tiap penggantian variabel dengan konstan anggota domain fungsi. Kebenaran akan suatu relasi atau kalimat terbuka itu sendiri adalah identitas yang harus dibuktikan kebenarannya. Nah, anak-anak perlu diketahui bahwa kalimat terbuka itu adalah suatu kalimat yang harus dibuktikan kebenarannya. Jadi dia hanya bernilai dua, yaitu apakah kalimat tersebut menyatakan salah atau kalimat tersebut menyatakan benar gitu. Jadi, untuk identitas trigonometri sendiri, untuk pembuktiannya hanya bisa digunakan dengan rumus-rumus atau identitas-identitas yang sudah dibuktikan kebenarannya. Jadi untuk membuktikannya itu kita menggunakan rumus identitas trigonometri yang sudah ada. Untuk lebih memahaminya kita lanjut pada pembuktiannya. Nah, di sini pada umumnya identitas trigonometri di sini pada umumnya ada 1 sampai 9. Nah, di sini untuk yang sering muncul. Nah, kita akan buktikan nih rumus-rumus berikut ini. Apakah benar sin kuadrat X atau sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kita akan buktikan. Kita buktikan di sini sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, apakah benar? Dia nilainya 1. Nah, kita buktikannya itu dengan rumus yang sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, jadi untuk mengingatnya lagi kita harus mengingat materi sebelumnya. Jadi untuk identitas trigonometri sendiri, dia masih saling terhubung. Rumus satu sama lain. Nah, anak-anak masih ingat rumus sin alfa itu apa? Gimana, Michael? Rumus sin? Depan bagi miring. Nah, betul, miring. Michael. Jadi, dia rumus sin adalah depan bagi miring. Jadi, untuk rumus ini jangan dilupakan, harus diingat-ingat lagi. Nah, sedangkan kalau cosnya apa, Sania? Cos. Rumus cos? Samping? Bagi miring. Nah, betul. Samping per miring. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk mencari miring kuadrat, yaitu y kuadrat ditambah x kuadrat. Jadi kita substitusikan nih, kita buktikan, yaitu dengan mensubstitusi rumusnya, di mana sin alfa adalah depan per miring. Karena ini kuadrat, maka dia dikuadratkan. Gitu. Untuk cos sama, jadi cos kuadrat sama dengan x kuadrat per r kuadrat. Kalau dia cos alfa berarti x per r, seperti itu. Nah, kita sudah kita cari, kemudian kita substitusikan ke rumusnya. Nah, seperti ini. Kita substitusikan kalau sin kuadrat alfa itu adalah y kuadrat per r kuadrat ditambah x kuadrat per r kuadrat. Nah, di sini anak-anak perhatikan. Di sini dia penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama r. Kalau dia belum sama, kita harus samakan. Karena di sini sudah sama, kita langsung saja kita tambah. Jadi y kuadrat ditambah x kuadrat. Nah, y kuadrat ditambah x kuadrat nilainya berapa? 25 bukan sih, Bu? Nah, kenapa 25? Kalau misalkan sampingnya itu 3 sama 4, terus kan dikuadratin jadi 9 tambah 16 sama dengan R-nya itu 25. Nah, berarti, benar? Nah, betul. Pitagoras, Bu. Nah, iya betul. Berarti dia terhubung dengan Pitagoras karena ini emang Pitagoras. Jadi kita 25-nya itu adalah nilai si R. Jadi kita substitusikan bahwa y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi seperti itu. Jadi r kuadrat dibagi r kuadrat sama dengan 1. Jadi betul nih, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya sama dengan 1. Seperti itu. Nah, untuk contoh kedua, tangen alfa sama nih. Tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa.
Nah, ada yang masih ingat tangen alfa rumusnya apa? Tangen alfa? Upper B bukan, Bu? A per B. A itu apa tuh? Y per X. Y Y per X. Iya, betul. Y per X. Atau depan per samping. Nah, jadi tangen alfa adalah Y per X. Betul. Nah, dari sini, bagaimana kita mencari dia nilainya sin alfa per cos alfa? Jika kita dapatkan dia hasilnya Y per X. Nah, sin alfa tadi adalah Y per R, ya kan? Kemudian kalau cos alfa adalah X per R. Gimana caranya kita dapat Y per R, kemudian X per R menghasilkan Y per X? Bagaimana? Ada yang tahu? Coba Yonatan, diapakan Yonatan? Biar dia dapat Y per X. Itu kan sin itu kan Y per R, Bu. Nah, Terus iya, betul. dibagi X per R. Nah, iya. Jadi dia R-nya hilang. Betul, Yonatan. Jadi seperti ini. Jadi Y per R dibagi X per R. Nah, karena ini dia dibalik, jadi tandanya yang tadinya dibagi jadi dikali, terus X per R-nya ini jadi dibalik, jadi R per X, maka dia hasilnya Y per X. Betul, Yonatan. Ya, untuk contoh 1 sama 2, ada yang ingin ditanyakan? Yang contoh 2 saya nggak ngerti, Bu. Nah, contoh 2, Suranti nggak pahamnya di mana? Yang kata apa namanya YR dibagi XR gitu. Ngubah-ngubahnya masih bingung. Oh, jadi gini, Suranti. Jadi gini ya, anak-anak. Jadi, kita, ini kan Y per R. Ingat, untuk proses dalam pecahan, ketika menemukan pembagian, ya, jadi tanda baginya ini Diganti dikali ya, Bu? Nah, Habis itu iya. dibalik. Iya, betul. Jadi, dia tandanya diubah. Yang tadinya dibagi jadi dikali, gitu. Tapi khusus untuk yang pembagian. Nah, untuk pembagian yang tadi tandanya dibagi, kemudian berubah jadi dikali. Dan pecahannya yang di belakangnya dibalik. Jadi, yang tadinya penyebut jadi pembilang, dan pembilang jadi penyebut. Seperti itu. Jadi, yang tadinya X per R dibalik jadi R per X, gitu. Jadi, karena ini kali dikali R per X. Kan R ini sama-sama habis dibagi. Jadi sisanya tinggal Y per X. Bisa dipahami, Suranti? Ya, ada Ya, yang paham. ditanya lagi? Nggak ada, Bu. Ya, baik. Kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan untuk contoh soal pertama dan kedua, kita lanjut pada pembuktian berikutnya. Untuk kotangen alfa. Nah, coba kotangen alfa, ada yang masih ingat rumusnya apa? Samping per depan. Samping per depan, betul, Yonatan. Jadi dia samping per depan. Jadi kotangen sama tangen ini hanya dibalik. Jadi saling berkaitan. Jadi rumusnya hanya dibalik saja. Gitu. Jadi untuk kotangen sendiri, di sini kan dia sampingnya itu adalah si X. Y-nya adalah si depan. Nah, kita ingin membuktikan bahwa dia 1 per tangen alfa nilainya. Nah, jadi bagaimana caranya kita mendapatkan nilai X per Y? Yaitu di mana 1 dibagi Y per X. Balik lagi ke contoh sebelumnya. Karena ini dibagi, ya kan? Dibagi Y per X, yang tadinya dibagi berubah tanda jadi dikali. Gitu. Jadi, si pecahannya ini dibalik. Jadinya dikali X per Y. Sehingga hasilnya adalah X per Y. Maka dia terbukti bahwa kotangen alfa ini sama dengan 1 per tangen alfa. Seperti itu. Kan alfa nilainya perbandingannya apa? Miring per samping. Ya, miring per samping. Jadi caranya sama juga. Seperti si kotangen alfa. Betul, Suranti. Miring per samping. Nah, kemudian diapakan Suranti? Kalau sudah dapat miring per samping. Nah, caranya pun sama. Seperti kotangen alfa. Seperti itu. Jadi kita udah dapat nih. Nah, tadi miring per samping. Karena kita sudah dapat, kita buktikan. Bagaimana caranya kita mendapatkan miring per samping, yaitu dengan 1 dibagi X per R. Gitu. Jadi X per R ini adalah nilai dari kosinus, di mana samping per miring. Gitu. Jadi dia sekan alfa terbukti bahwa nilainya adalah 1 per cos alfa. Untuk contoh ini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kita lanjut pada contoh berikutnya. Nah, di sini kan dia tangen kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, cara pembuktiannya kita buktikan di
yang di tangen kuadrat alfa ditambah 1. Caranya sama, yaitu dengan mensubstitusi rumus yang sudah ada. Kita ubah nih si tangen kuadrat alfanya, jadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, ya. Nah, setelah sudah sampai sini, diapakan? Ya, kan sama-sama belajar tuh. Nah, kalau misalkan nggak tahu, kita belajar. Oh, caranya seperti ini, gitu. Jadi, kalau misalkan kita nggak tahu, tapi kita nggak nanya, justru nanti nggak paham untuk mengerjakan soalnya. Nah, di sini kan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, ya kan? Karena di sini masih ditambah 1, kita samakan penyebutnya, yaitu di mana cos kuadrat alfa ini dikali 1. Itu cara untuk menyamakan penyebut gitu. Kita udah kali 1 nih, berarti cos kuadrat alfa dikali 1, yaitu cos kuadrat alfa. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Jadi hati-hati ya untuk proses ketika dia pecahan. Tuh. Jadi jangan langsung sin kuadrat alfa ditambah 1 per cos kuadrat alfa. Ada yang seperti itu. Nah, di sini kita ketahui bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya berapa? 1. Nah, 1, betul, Yonatan. Dia nilainya 1, sehingga nilainya adalah 1 per cos kuadrat alfa. Nah, di identitas sendiri, nilai dari sekan alfa adalah 1 per cos, seperti itu. Jadi, balik lagi ke identitas yang sudah diketahui kebenarannya. Karena di sini kuadrat, jadi di sini kuadrat. Tapi kalau di sininya tidak ada kuadrat, jadi sekan alfa, maka dia 1 per cos alfa, gitu. Kemudian kita lanjut pada contoh berikutnya. Sin kuadrat alfa dikali 1 ditambah kotangen alfa sama dengan 1. Caranya gimana? Coba. Awal-awal diapakan? Boleh kita ubah si kotangen kuadrat alfanya, boleh diubah dulu. Jadi caranya boleh sama, kita kalikan dulu sin kuadrat alfa dikali 1 ditambah sin kuadrat alfa dikali kotangen kuadrat alfa. Boleh juga seperti itu. Boleh juga kita ubah si kotangen kuadrat alfanya ini diubah ke perbandingannya. Boleh seperti itu. Jadi untuk membuktikannya itu sesuai keterampilan anak-anak sendiri. Jadi anak-anak mau dikali dulu boleh. Mau dibandingin dulu boleh. Hingga dia menghasilkan 1. Seperti itu. Coba Yonatan, habis dikuadratkan di sin kuadrat alfa ini dikali 1 ditambah cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Terus diapakan, Yonatan? Mungkin Yonatan bisa jawab. Itu kan dikali masing-masing ya, Bu. Jadi sin kuadrat alfa dikali 1 kan hasilnya sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa dicoretkan, Bu. Jadi sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa jadi 1. Yonatan, untuk caranya boleh ya fotoin ke teman-temannya. Caranya boleh yang kayak Yonatan sebutin. Boleh juga yang dikali dulu 1 dikali sin kuadrat alfa, boleh juga seperti itu. Nah, jadi caranya boleh yang disebutin Yonatan. Makasih Yonatan. Kemudian kita ubah nih. Ini kan sin kuadrat alfa, di sini udah ada tanda kali nih dalam kurung. Nah, sama-sama bisa dibagi gitu. Jadi sin kuadrat alfa dibagi sin kuadrat alfa, dia nilainya 1. Jadi sisa si sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Yang kita ketahui bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa nilainya sama dengan 1. Seperti itu. Untuk contoh yang ini ada yang ditanyakan. Yang ditanyakan berarti sudah paham. Ya, kita lanjut pada contoh berikutnya. Untuk contoh berikutnya, kita buktikan nih apakah cos alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa dikurang sin alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Ini kalau kita ketemu seperti ini, di sini kan sudah sama-sama dia cos sama sin, ya kan? Maka kita kalikan pelangi. Masih ingat kali pelangi? Jadi cos alfa dikali cos alfa dulu. Kemudian cos alfa dikali negatif sin alfa. Kemudian dikali lagi nih sin alfa dikali cos alfa. Lalu sin alfa dikali negatif sin alfa. Jadi untuk perkalian pelangi jangan salah untuk prosesnya ya. Di sini kita perhatikan nih nilainya yang udah sama yang mana nih? Cos A sin A. Ya, cos alfa sin alfa, yaitu negatif cos alfa sin alfa ditambah cos alfa sin alfa.
jadinya apa nih? Tadi yang Dicoret. nah, betul. Dia dicoret atau hilang karena nilainya sudah sama, kemudian yang satu negatif, yang satu positif. Jadinya dia habis. Sisanya apa tadi? Siapa yang jawab? Sin kuadrat alfa bukan? Cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Betul. Tapi yang tadi ditambah jadi kurang ya. Hati-hati tandanya. Jadi tandanya tetap nih. Habis itu diapakan lagi, Sonia? Di sini kita perhatikan lagi nih. 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Berarti kira-kira yang dia tidak ada nilai apa? Berarti si cos kuadrat alfa yang harus kita ubah gitu. Jadi kita ubah nih nilai cos kuadrat alfanya. Jadi 1 kurang sin kuadrat alfa. Nah, dari mana sih dapat 1 kurang sin kuadrat alfa? Nah, balik lagi ke identitas yang sudah diketahui kebenarannya gitu. Jadi kita substitusikan rumus yang sudah diketahui kebenarannya. Misalnya seperti ini. Ya. Di sini kita lihat 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Nah, ini dia karena sama-sama negatif, nih, jadinya dia langsung negatif 2. Jadi karena sin kuadrat alfanya ini ada 2 dijumlahkan, gitu. Jadinya terbukti bahwa dia 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Cos alfa ditambah sin alfa kuadrat. Langkah pertama kira-kira diapakan? Dikali sama yang tadi, Bu. Sama kayak tadi. Iya, betul. Dia dikali pelangi. Betul, Yonatan. Dikali pelangi. Setelah itu nilainya berapa kira-kira, Yonatan? Cos alfa kuadrat ditambah 2 cos sin alfa ditambah sin a kuadrat. Cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfa Ya. ditambah 2 cos sin alfa Ya. ditambah sin kuadrat alfa. Ya, betul, Yonatan. Jadi dia di sini 2 cos, di sini belum selesai. Ya, jadi dia betul. Nah, di sini cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ditambah 2 cos alfa kali sin alfa. Nah, di sini kita balik lagi ke cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Nilainya yaitu 1 gitu. Jadi betul, Yonatan. Terima kasih, Yonatan. Sama-sama, Bu. Ya, untuk contoh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut pada contoh terakhir. Ya. Untuk contoh terakhir, jadi identitas trigonometri sendiri, dia memiliki sudut rangkap, sudut triple. Nah, untuk sudut rangkap itu, maksudnya itu yaitu 2 alfa, cos 2 alfa, tangen 2 alfa. Jadi dia nilainya 2 alfa. Kalau yang triple itu yaitu 3 alfa, dan 3 alfa, seperti itu. Jadi kita akan buktikan nih, apakah betul sin 2 alfa ini sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Nah, kita buktikan. Ya. Untuk contoh terakhir ini, kita akan buktikan nih, sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan rumus penjumlahan trigonometri. Gitu. Jadi untuk identitas sendiri, dia rumusnya itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, kita substitusi nih, bahwa sin 2 alfa ini sama dengan sin alfa ditambah alfa. Kalau dikali pelangi kan berarti sin alfa sin alfa ditambah sin alfa. Jadinya sin 2 alfa. Gitu. Jadi kita lihat nih, di rumus penjumlahan sinnya. Sin alfa ditambah alfa, berarti dia sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Ini maksudnya ini, beta ini jika sudutnya berbeda. Boleh juga jika sudutnya sama, seperti itu. Jadi kita buktikan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa, yaitu betul terbukti bahwa dia 2 sin alfa dikali cos alfa, seperti itu. Untuk cos 2 alfa sama, kita buktikan apakah dia 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Kita buktikan, di mana kita menggunakan cos alfa ditambah alfa. Untuk cos alfa ditambah alfa sendiri, rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Karena di sini alfa, kita pakainya alfa. Cos alfa dikali cos alfa, berarti cos kuadrat alfa. Nah, jadi untuk peletakan kuadratnya, setelah si nilai cosnya ya. Kemudian dikurang sin alfa dikali sin alfa, yaitu sin kuadrat alfa. Nah, anak-anak sendiri bisa nih
jika identitas trigonometrinya sampai di cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Bisa sampai sini. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, ke kalimat pertanyaannya. Apakah dia membuktikan bahwa cos 2 alfa ini sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa? Jadi seperti itu. Jadi balik lagi ke pertanyaannya. Nah, kita ubah nih sin kuadrat alfa jadi 1 kurang cos kuadrat alfa karena kita ingin mencari si sin kuadrat alfa. Nah, kita ubah di sini. Di sini cos kuadrat alfa kurang 1. Nah, ini tanda kurang dikali tanda negatif, berarti jadinya positif. Jadi cos kuadrat alfa dikurang 1 ditambah cos kuadrat alfa. Nah, cos kuadrat alfa sendiri jadinya 2. 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, karena kita ingin mencari sin, kita ubah lagi nih si cosnya, yaitu cos kuadrat alfanya kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat alfa dikurang 1. 2 kali 1 yaitu 2. 2 kali negatif sin kuadrat alfa, berarti negatif 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini tanda kurang 1 ini tetap. Jadi 2 dikurang 1, berarti 1. Nah, si negatif 2 sin kuadrat alfanya ini tetap. Jadi terbukti bahwa dia 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Jadi, untuk identitas trigonometri sendiri, kita kembali lagi ke kalimat yang ditanyakan. Apakah dia terbukti rumus tersebut sama dengan apa? Seperti itu. Mau nanya. Ya, boleh. Itu bedanya alfa sama beta apa, Bu? Nggak tahu. Bedanya apa? Alfa sama beta? Alfa sama beta. Nah, di sini maksudnya itu alfa sama beta ini adalah nilai sudutnya kayak 60 derajat, 45 derajat, 135 derajat, seperti itu. Jadi di sini ini hanya perumpamaan. Jadi kita umpamakan bahwa nilai sudutnya itu adalah si alfa, adalah si beta. Boleh juga pakai huruf kapital. Ini ditanyakan lagi. Jadi untuk alfa dan beta ini dia nilainya berbeda. Jadi kecuali dia sama-sama alfa, berarti sama-sama 45 derajat contohnya. Kalau misalnya alfanya 45 derajat, kemudian betanya 60 derajat. Jadi seperti itu. Iya, Bu, paham. Ya. Ada yang ditanyakan lagi selain Sulanti? Mungkin. Jadi identitas trigonometri sendiri adalah di mana dia suatu kalimat matematika yang khususnya di trigonometri, di mana dia nilainya sama dengan apa yang dibuktikan. Jadi identitas trigonometri ini nilainya sama, di mana misalkan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, dia nilainya sama dengan 1. Jadi nilai si persamaan ini dibuktikan bahwa dia nilainya benar adalah 1. Jadi seperti itu. Jadi identitas trigonometri sendiri adalah suatu rumus atau suatu persamaan yang nilainya sama gitu. Jadi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau misalkan tidak ada yang ingin ditanyakan, seperti biasa, nanti kerjakan tugasnya ya. Untuk tugas dan PPT-nya Ibu berikan di Google Classroom. Seperti biasa, ditunggu sampai jam 8. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh japri Ibu Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya kita foto dulu ya anak-anak. Jangan keluar dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Senyum. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.